Jangan dekat. Apa? 4. Dari nggak ada uang. Enggak. Dari DRPP. Oh. Ya, Ibu, Bapak, ya. Ini saya contohkan untuk saya memakai backup admin dari BPP 21 atau BWS Sulawesi 1. Kita ulang dari awal ya. Ya, yang pertama pilih rekam, lalu pilih PPK yang paling bawah dulu. Biasanya ada salah satu transaksi yang nyangkut di sana, jadi pilih yang paling bawah dulu. Ini PTUP. Desi. Itu Desi. Oh, Desi. Alamatnya nomor 20. Selatan. Ini alamatnya alamat pusat ya. Kota Jakarta Selatan. Ini yang digabungkan ini akunnya sama semua ya. Jadi seharusnya bisa digabungkan karena ini PPK-nya ada 2. Jadi kita pilih dari PPK 337. Ya ada 5. Karena akunnya sama, kita gabungkan aja. Terus dipilih, lalu disimpan. Nah, kalau misalnya nanti ada akun yang 52, itu juga bisa digabungkan juga. Karena di BWS Sulawesi 1 ini dia akunnya 53 semua, jadi langsung digabungkan per PPK saja. Nah, ini tidak keluar kan untuk langsung. Nah, ini akun 53. Nah, setelah disimpan saja. Nah, habis itu udah jadi DRPP yang 1 untuk PPK 35, PPK 37, yang 2 PPK 38 untuk Sulawesi 1. Udah sampai sini. Lalu untuk membuat ADK DRPP dipilihnya dari sini. Kalau di sini dia nggak bisa. Jadi biar pilih gitu langsung klik kirim. ADK terbentuk di aplikasi SAS 2021 folder DRPP. Lalu yang kedua juga diklik kirim. Nanti ADK terbentuk di aplikasi SAS 2021 folder DRPP. Udah. Dari situ aja untuk penggabungan DRPP ini. Sampai situ, Bu. Oh, sekarang kita bikin SPP-nya. 37 ya, 38 ya? 38.
Share screen kan nggak langsung. Ya, setelah bikin DRPP tadi, kita langsung ke RUH SPP. Habis itu dipilih rekam di RUH SPP-nya. Jenis SPM-nya. Jenis SPM-nya 05. Sesuai sama. Ini nomor SPP-nya disesuaikan ya dengan PPK masing-masing. Lalu kita tadi pilih DRPP, tombol DRPP, pilih PPK 05 tadi. Ini kode BPP yang 021. Oh, Udah, SPP-nya dibuang dulu. Jangan kemana 37 kali? Itu PPK 37. Ini 37. Bukan 38. Kan yang satu nggak dibuang. Satu lagi, ini penting 38 ini. Coba 38. Bentar, saya ganti PPK 38 dulu ya. Di 37 deh. SPM-nya 05, ganti UP. Pilih DRPP-nya, PPK. Alhamdulillah bisa. Nah, untuk di SPP, di cara bayarnya diganti jadi 5, nihil. Dasar pengeluarannya IPA. Habis 4, lalu jenis pembayarannya 1, dan sifat pembayarannya itu adalah 6. Tanggung-jawaban TUP. Lalu di sini jumlah potongan isinya bukan jumlah potongan pajak ya, Bapak Ibu. Ini di sini sama dengan jumlah pengeluaran. 10, 500. Habis itu klik supplier. Dan ini diisi pertanggungjawaban. Ntar aku juga lupa dulu. Yang ada di SK. Bukan apa sih? Lainnya. Ini bulan kemarin kan? Iya. Iya, udah kena tahun. Belum. Ada nggak ada KSP? Sampai bulan kemarin bulan ini.
Agustus sampai September belum. Nah, yang untuk itu Ngapain aja kan? diisinya jadi pertanggungjawaban tambahan uang persediaan, untuk keperluan belanja. Nah, kalau untuk ini kan dia tadi pakai akun 53 ya, jadi belanja modal. Kalau untuk akun 52-nya dia belanja barang. Habis itu di save, diklik kembali maksudnya. Nah, di sini akunnya akun pengembalian, akun simponi. Akun simponinya 815511 untuk penerimaan pengembalian tambahan uang persediaan. Di sini di bagian rupiah diisi sesuai jumlah pengeluaran tadi. 129.710.500. Lalu pilih kembali. Dipilih di sini PPSPM di sini. Sama PPK ya. Ya udah, PPK berarti tinggal udah. Habis itu diklik simpan. Lalu keluar, lalu pilih cetak data SPP. Lalu diklik proses. Dan akhirnya jadi seperti ini untuk SPP-nya. Dan ini adalah transaksi-transaksi yang ada tadi di DRPP-nya. Itu jadi satu. Akunnya 535353. Jadi kalau untuk nanti akunnya, kalau akunnya 53, akunnya 53 sama, jadi bisa digabungkan seperti ini. Kalau misalnya 52 sama juga, digabungkan seperti ini juga. Jadi kalau itu ya. Sampai sini SPP, dan habis itu dikirimkan membuat ADK SPP dan dokumennya, disimpan, lalu tadi tanda tangan, lalu di scan dokumen SPP-nya, lalu kirim ke aku. ya udahlah biarin. Di Ojan aja deh. Oh ya, tadi jangan lupa tanggalnya diganti jadi tanggal 8. Aku lupa. Ada yang mau bertanya? Saya Mas Ojan. Ya Pak. Masih bingung ini, artinya kita buat SPP dulu baru digabungkan atau gimana? Jadi Bapak untuk membuat SPP itu membutuhkan DRPP. Jadi sebelum membuat SPP itu DRPP-nya harus udah ada ADK DRPP-nya itu Pak. Oh jadi kita buat DRPP dulu ya? Iya, jadi untuk membuat SPP harus ada ADK DRPP-nya dulu. DRPP itu yang bisa digabung, maknya sama, akunnya maksudnya akunnya sama. Iya, yang jenis belanjanya, Akun belanjanya belanjanya itu sama. 53, 52, 51. Kalau kegiatannya berbeda atau harus kegiatan yang sama? Jadi gini Bapak Ibu semua, jadi kalau SPP gabungan itu mau kegiatannya beda, outputnya beda, itu nggak masalah. Yang penting itu yang dilihat adalah jenis belanjanya. Iya.
Jenis belanja itu ada dua yang biasa kita pakai, ada 52 sama 53. Iya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu punya akun 52 dan 53, artinya ada 2 STP yang harus Bapak Ibu buat. Walaupun Kegiatannya berbeda nggak apa-apa. Oh ya. Itu yang makanya perbedaannya di SPP sebelumnya sama yang sekarang adalah kalau yang sekarang ini semua kegiatan bisa digabungkan selama memang jenis belanjanya sama. Kalau yang sebelumnya kan harus sama kegiatannya, outputnya harus sama. Iya, Kalau yang sesuai. sekarang beda nggak apa-apa, tapi selama jenis belanjanya masih sama. Jadi kita rekam tuh yang di DRPP itu ya sesuai kegiatan masing-masing ya. Iya, kalau di DRPP memang otomatis satu-satu kan Pak sesuai Ya, SPB sesuai. yang Bapak buat. Iya, sesuai Nah, kegiatannya ya. Jadi ya nanti Bapak klik aja misalkan memang itu akun 52, Bapak klik 52 semuanya di DRPP-nya nanti jadi satu DRPP akun 52. Nanti akun 53-nya begitu lagi Bapak klik akun 53 semuanya nanti akan jadi satu DRPP 53 gitu. Karena Mungkin- untuk buat SPP harus ada DRPP-nya. DRPP. Mungkin yang diterapkan di LS seperti ini Bu ya, karena kami Sama, baru iya. ini mau mengajukan LS. Iya sama persis yang di LS pun sama seperti ini cuma perbedaannya kalau di LS langsung di SPP-nya di inputnya. Oh, beda lagi ya. Enggak sama Pak. Jadi Bapak ketika Pakai DRPP juga, bukan? enggak kalau di LS Bapak nggak perlu pakai DPP. Ketika Bapak cetak SPBY nanti Bapak kan cetak SPB. Ketika Bapak cetak SPP nanti kan dimasukin nih Pak angkanya kan, angka sesuai SPJ-nya Bapak. Nah, nanti di situ kan banyak tuh pagu-pagunya. Bapak tinggal masukin aja sesuai yang Bapak mau pertanggungjawabin. Kalau dulu kan harus satu doang bisa masukinnya. Kalau sekarang bisa kalau Bapak mau masukin 5, 3 sekaligus bisa. Ada menunya. Sama Pak, sama. Coba deh. Dicetak nih, bentar Pak. Iya. Saya nggak punya ini sih. Bikin SPP baru. Nggak usah. Ini udah di itu screen belum? Udah. Ini masih screen. Oh. Mau baru. Iya Hapus rekam. dulu ya. Rekam aja Pak. Oh, rekam. Jenis SKM-nya. Banyak lembarannya. Bukan, LS. Oh, LS. Pak, Iya, iya. Patri, Oh, ini. LS berapa? 7. 7 ya? Wow. Enggak, bukan kontrol. Ini coba. Nah, nanti Bapak di sini langsung Bapak masukin aja yang mau Bapak isi di jumlahnya ini, Bapak masukin misalkan ini 2 juta. Terus atasnya Bapak masukin lagi nanti baru keluar direkam. Oh, di sini tinggal milih aja Bu ya. Ya, milih sesuai kegiatan Bapak sama. Nah, intinya Selama jenisnya masih sama. akun sama intinya. Iya. Oh, ya. Jenis belanja ya, Bisa Pak. dicoba Masih ketik ya? Ya, Bisa dicoba ya. ketik ya, Mbak? Wah, ini nggak bisa. Di jumlahnya, bukan jumlah rupiahnya. Di Iya ya. jumlahnya. Kalau LS langsung, kalau TUP lewat DRPP dulu Bu ya. Kembali. Kembali. Aku nggak pernah bikin LS. Aduh, aku juga. RWSP benar. Patri. Kalau habis dipilih sini. Maaf gengs. LS Pak. Nama? Habis pilih 07. 07? Hmm, Ya udah, 07 nggak bisa. diklik aja klik. Ya, klik, enter. No. Lagi. Di nolin dulu kan. Ya. Nah. Ya. Ini kan masukin Aduh ini. asal ya. Jangan ada suara. Kok bisa ada suara itu? Habis ini apa? Langsung kembali. Kembali. Nah, iya. Oh, benar tadi. Berapa? Ini season. Sabar. Udah, gini ya? Ya, Juan. Nah, udah Pak, ini langsung bisa muncul. Nanti Bapak udah langsung tinggal, ini kan tadi nih yang saya input nih. Mbak Tadi Ella, kan, Mbak Ella,
Iya, Pak. Coba ini dong apa di tes di beberapa kegiatan tadi kan cuma milih 5036 tuh. Oh iya. Mas Coba di Rangga. 5037 dan 5039 gitu. Siap. Enggak itu. Udah, yuk. Mantap. Jam. Nih. Enter. Ya, 07. Ya, pilih. Non kontraktual ya, pilih. Ya, nah itu kan Ini akun 53 semua kebetulan. Kebetulan yang aku punya backup-annya akun 53 doang, Mas Rangga. enggak maksudnya kegiatannya dia. Kegiatannya ini udah beda-beda. Ini kan nih bisa dilihat nih kalau kegiatannya ini semuanya udah beda-beda. Cuma kebetulan ini akun yang mereka punya, backup yang aku punya, mereka punya akunnya cuma 53, nggak punya akun 52. Tapi pada Maksudku dasar dicoba di 5036 sama Udah tadi. 5037 gitu. oh nih ya, Udah. nih bentar Mas Rangga. Beda-beda gitu mungkin. Oh Satu iya, ntar nih disuruh ini gitu. kan 500. Ya, Coba di enter deh. Nih, udah. ini tadi barusan di akun 125 ya. Ini dua. Aduh, gimana Lagi. sih? Oke. Kembali. Kenapa sih aplikasinya gitu? Kesel ya? Gimana Pak? Lagi pilih Ya, aja. pilih. Ya, Itu kan lagi ada lagi kali biar Kok jelek sih tampilannya? kembali. Dari ulang. Lalu bentar. Aku SPP dong. mana sih? Itu peringatan kan ya Allah. Santai. Ini kenapa gue aku yang Ya, rekam. Direkam. Rekam. Nah, terus ya 07, enter itu enter. 07. Ya, terus non kontraktual, non. Oh iya, oke. Non kontraktor pilih Terus nah salah satu di atas Ini itu 5.000 Di blok dari depan aja, Mbak. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Mas? Nggak apa-apa di blok dari depan biar ininya angkanya masuk semua. Oh, dari sini. Enggak dari jumlahnya itu, dari Ini jumlah. jumlah. Gitu, Oh, jadi gini. top gitu. Ya, Oh iya. Ya, ini kenapa nggak bisa? Ya, Pelan-pelan. tuh nggak bisa Pak. Susah. Ini yang sama yang master ini. Aplikasinya Sama susah yang coy. master ini. Benar. Aplikasinya susah. Udah, host. Bos apa host? Nah, nih Patri yang buat. Tuh. Nah, ini di akun ini ya 5036 125 ya. Terus kita ke 218. Nah, bawahnya nih 251. Dah, kembali. Oke, nih jumlahnya udah 1.050.000. Jadi oke. bisa, Makasih Mbak Ella, Patri. ya. Ya, udah nih. Itu Udah. aja. Jadi bisa Pak tinggal isi seperti biasanya aja di depannya kalau untuk LS. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama LS sama TUP. Bedanya cuma kalau TUP pakai DRPP, kalau LS langsung diisi di SPP-nya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Coba dites sampai cetak ini deh, cetak SPP kayak tadi itu. Coba Mas di satu. Jenis pembayaran berapa mas? Jenis pembayarannya apa Mas kalau LS? Aku nggak tahu. Satu empat Coba ya? di enter dulu aja. 1, 4. Cuma potongan. Potongannya sama Patri ya? Enggak usah. Nggak usah ini. Nggak usah. Oh ini langsung keluar. Iya. Mana ya? Enggak, belum tadi kayaknya belum. Ulangin lagi. Belum. Sabar. Oh my god. Enter 05 kode 07 sorry. Dia nggak mau ngebaca 7. Kenapa sih? Susah. Aja nih. Pilih 2 aja, Mbak. Aja iya Pak. 5036 sama yang paling bawah itu 5039 gitu. Nggak bisa tuh selalu gitu Mas Rangga.
Harus sama Patri ya maunya ya. Iya, Pak. parah banget ya. Sama aku dia nggak mau. Harus sama Patri dia maunya, kalau LS sih nggak mau terima. Kasih tahu, Man. Sampai cetak. Oh, sampai cetak. Kayak dari ulang nih, dari ulang. Jagonya LS. Dia nggak mau sama gue kalau Rekam, enter 07, enter non kontraktual, pilih pagunya mau diambil dari mana, dua banyak aja katanya dua aja, semuanya 500.000. sama yang bawah. Nah, yang bawah ini untuk memberitahu yang beda. Balik, terus itu potongan, anggap gak ada potongan lah, anggap potongan ada ya. Ini ada, terus Suppliernya. tinggal supplier kita anggap DP ini seperti biasa. Ini terus kembali, ini nanti ininya kita buang. Oke, akunnya ketik ulang cara bayar. Taruh. Nah, ya. Nah, ini berarti di akun 53 semua kan, 53111. Ya udah di sini. Ya kan? Tadi 53. Nah, tapi di sini cuman nyebutin akun Mas Rangga, tidak nyebutin kegiatan. Nah, tapi nanti terbagi. Ya. Nah, udah selesai karena penyerapannya cuma 1 juta ya ketik 1 juta. Kalau umpamanya tadi yang ketik kita ingat akun berapa aja yang kita masukin, umpamanya kita 53111 itu terdiri dari 53111 500.000. Terus kebanyakan 500.000. Nah, terus umpamanya sama yang di bawah sembawanya 53117 500.000. Yang terpenting jumlah akhirnya itu 1 juta. Nah, kalau akun pajak ya tinggal pajak PPh 21 tinggal 4. Untuk kodenya itu otomatis. Nilainya berapa tadi potongannya? Seumpamanya 50.000. Udah kembali. Di sini kita conteng atas namanya PPSPM sama PPK-nya, ya bebas siapa aja PPK-nya, terus disimpan. Sekarang ini. Oke, nah, udah selesai, kita keluar terus kemarin. Nah, ini masuk kemudian yang bersangkutan proses. Nah, jadinya begini. Nah, waduh. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi terbagi 2. Nah, tuh. Seperti itu. Oke, siap Pak. Oke, udah. Ada pertanyaan Pak, kalau misalkan ada pajaknya 2 gitu gimana Pak? Digabungin jadi 1? Gimana Mas Rangga, nggak kedengaran, maaf. Kalau misalkan ada pajaknya, jadi 53111 ada pajaknya, 53117 ada pajaknya sendiri, misalkan itu dijumlahkan atau gimana ya? Kalau pajak kayaknya 18 bisa orang atau berapa orang? dibikin 15 orang. seumpamanya untuk pajaknya nanti kan tetap aja Oh, jadi 8 satu. orang di perjalanan. Enggak, ya dijadiin satu, tetap aja jumlahnya jadi 1 Mas nanti. Jadi 1. Dijumlahkan aja di jumlah potongan Kalau pajaknya begitu. dijumlahkan aja, Orang udah andaikan sekarang. kan 1 SPM. Tentang perdana. Kan 2 SPM. Jadi 1 SPM enggak ada masalah. Pajaknya jadi 1 Mas, enggak tetap aja walaupun kita dirinci tetap Untuk penggabungan. jadi 1, enggak bisa jadi 2. Itu perkara 55 tuh. SSP-nya 2 enggak masalah, tapi nominal keseluruhan itu sama dengan SSP 2 gitu. Surat setoran. Jadi misalkan ada yang satu transaksi pajaknya PPN 10 juta, yang transaksi kedua pajaknya 10 juta, dijumlah aja gitu Pak ya? Iya, jumlah aja nggak apa-apa 20 juta jumlah. gitu. Karena kalau logikanya kalau untuk pajak itu potongan pajak itu untuk SPM ya Mas ya, bukan untuk kegiatan. Jadi kalau 1 SPM ya 1 potongan pajak, walaupun dari 2 kegiatan gitu. Ya, udah. Yang satu lagi dong.
Untuk uraiannya bagaimana ya? Untuk uraiannya, Uraian. untuk uraian di SPP-nya itu gimana? Uraian yang ininya LS. Ya. Misalkan Ya. ada 3 transaksi Belajar gitu. modal aja. ya diuraikan aja biar lebih jelas. Kalau umpamanya untuk peruntukannya untuk SPPD atas nama ini terus bawahnya lagi atas nama ini, selagi memang itu cukup ya silakan monggo, tapi kalau memang nggak cukup ya dipersingkat aja selagi di KPPN juga nggak ada masalah untuk masalah uraian gitu. Oke, sip. Ente rukuk belanja modal apa Oke, makasih perjalanan di saat Tuh, ya. Lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Terlebih terkait ini ya Bu, PTUP-nya. orang punya ini ya, dia bahas ya. Bu, Iya Pak. Memang uraian itu kan di 53 bisa belanja ATK, bisa belanja perjalanan, uraiannya digabung. Enggak, ini Bapak menanyainnya yang untuk UP, TUP atau untuk LS ya Pak? TUP juga ada kami yang Kalau TUP cukup tadi seperti tadi Pak, untuk penggantian uang. ya pertanggungjawaban pergantian uang untuk keperluan belanja modal atau belanja barang. Oh, Tapi kalau detail Bu ya. nggak usah detail. Tapi kalau yang LS mungkin karena biasanya memang harus lengkap ya, semaksimal mungkin biar bapak sama ibunya sebenarnya uraiannya buat bapak sama ibunya tahu kalau itu SPP-nya untuk SPJ yang mana. Jadi ya sebisa mungkin yang bapak ibu buat bapak ibu sendiri ngerti gitu kalau ini tuh SPP buat SPJ yang mana gitu. Kalau dia ada 2 di situ berarti 2 kita cantumkan kalau untuk LS. Iya. Nah, kalau di TUP langsung aja pergantian uang persediaan. Oh, iya Pak. Makasih Bu. Ya Bapak, sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Ada yang masih mau ditanyakan? Lebih baik nanya di sini Bapak Ibu daripada nanti akhirnya menghubungi kami terus bingung, kitanya nggak lagi ada keperluan lain, nggak bisa ngangkat cepet. Di sini kan langsung bisa dipraktekin. Atau ada yang mau nyobain di PPK-nya ya, di PPK-nya masing-masing mau dicoba, mumpung di sini jadi bisa sekalian dikerjain. Bisa share screen. Kali share screen. Ada yang dikirim ADK-nya. Udah. Ada beberapa yang udah. Aku udah ajarin. Dia udah mengkontak langsung. Biar sekalian langsung ngerjain sih. Ya, ada yang mau sekalian ngirim ADK-nya jadi biar bisa dikerjain, jadi langsung selesai. Ya, nah kan jadi hilang kalau Pak. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyain atau tidak? Ya, karena ini SPP ini ditunggu sampai Senin ya, karena juga Senin nanti kita akan ngebuka untuk grup baru lagi. Dan di TUP itu kan kalau misalnya grup sebelumnya belum ditutup, maka grup yang baru kan tidak bisa dibuka. Jadi ya memang butuh untuk bergerak bareng atau bergerak serentak gitu. Makanya kita ngadain Zoom ini supaya bisa bareng-bareng ngerti. Itu di chat ada yang nanya. Gimana Mas? Mohon izin. Kan ada tuh contoh untuk PPK 39. Contoh untuk PPK 39. Nah, kita kan cuma kalau kita
kalau mau ibu bapak sendiri yang share screen Bu. Kita nggak bisa karena kita nggak punya backup admin SAS-nya bapak ibu semua. Jadi kalau mau dicoba, ibu share screen nanti kita arahin dari sini. Ada. Sama kayak supplier misalnya 3 CV apa bisa digabungkan? Ini apa sih? Mungkin ini kali yang kan udah ada SPBI, dia maksudnya di SPBI kali ya. Soalnya dia masih 3 CV. Gimana Bapak Ibu? Ibu kalau bisa ini aja jangan di chat ya Bu, biar bisa saya paham apa yang ditanya. Ini kayak ada mau tanya supplier misalnya ada 3 CV apa bisa digabungkan, maksudnya untuk di mananya saya juga kurang paham ini maksudnya apa. UP. Maksudnya di RPP-nya itu kan ya ada 3 sih. Oh kan dalam duplikasinya. Intinya harusnya udah ada di SPBI sih Bu, kalau 3 CV gitu. Ya. Sebenarnya Assalamualaikum Ibu. ya Ya, dari PPK 39 Bu. Hmm. Boleh diulangi untuk pengisian SSPTUP-nya, soalnya jaringan kita tadi tidak bisa Bu. Bisa diulangi kembali Bu? Oh, untuk cara buatnya ini yang LF Bu atau yang UP? TUP. TUP. Oh, yang TUP. Oh ya. Ntar kita ulangin. Ya. Ini ada yang nanya juga untuk PUP itu SPBI duluan atau DRPP, yang pasti kalau UP adalah SPBI-nya dulu yang harus dibuat karena DRPP itu dari transaksi. Nah, kalau SPBI-nya nggak dibuat, otomatis di SAS Bapak Ibu semua di modul BPP-nya tidak ada transaksi yang masuk. Jadi harus dibuat SPBI-nya dulu, dicatat biru transaksi, baru nanti dibuat DRPP-nya. Saweria. Ini contohin dulu yang tadi dia minta contohin yang ini kami contohkan lagi ya Bu untuk pembuatan SPP TUP-nya. Ganggu. Iya. Yogi habis ke WA. Emang di kantor? Dia nggak dihapus dulu ya Bu? Ini mau dihapus maksudnya? Di kantor. Mau minta tolong aku Bang, Pak kan berkas TUP yang ditunggu itu Bang, kan ada yang kemarin berkas kita kirim itu. Ini di Ada berkas. Ayo semua. Oh iya, ya udah maaf lah, aduh. Oh ya udah nanti aja ya. Aku nggak bilang sih, makanya. Nih Bapak Ibu kami contohkan kembali untuk pembuatan SPP TUP. Iya Ibu. Ini Bapak Ibu mau dari modul untuk pembuatan SPP-nya aja apa dari DRPP-nya Ibu? Dari DRPP-nya Bu. Oh ya, bentar. Modul SAS. Iya, BP. BPP. Iya. Satu dia. PPK-nya 3738. Ya kan? Kadang suka orang-orang suka itu. Kasih tahu. Langsung punya itu ya, biar nggak atas mas ya. Kan Tanya deh, saya input nggak DRPP? Ibu maaf, untuk DRPP, Ibu sudah bisa buat DRPP-nya atau belum? Belum bisa Pak. Oh. Bisa Ini diulangi. saya contohin untuk membuat DRPP-nya, Bu. Ya Pak. Ini tadi kami sudah buat DRPP-nya, jadi kami hapus satu. Ya Ibu, kalau tadi dari awal ke bendara pengeluaran, terus pilih ROH DRPP,
Lalu pilih rekam. Setelah rekam, kita pilih sebelah tanggal, yang titik-titik ini. Lalu pilih yang paling bawah dulu. Karena takut ada transaksi yang nyangkut di yang paling bawah ini. Udah, jenisnya PTUP. Terus lalu pejabatnya dipilih sesuai dari PPK Ibu. Nah, habis itu alamatnya biasanya kosong, nanti diisi Jalan Patimura 20, Kebayoran, Jakarta Selatan 12110 untuk alamatnya, alamat pusat. Lalu nanti kotanya juga Jakarta Selatan diisi. Sudah diisi, lalu kita pilih tanda tambah yang di sebelah sini untuk memasukkan transaksi yang sudah dicatat di RUH transaksi. Nah, ini adalah transaksi yang ada di RUH transaksi. Karena di sini ada akunnya, Bukan dimastikan ya soalnya. akunnya 53 semua, jadi kita bisa pilih semuanya. Lalu dipilih, lalu keluar, dan jika sudah, klik simpan. Sudah terbuat DRPP-nya. Lalu jika sudah keluar DRPP-nya yang tadi, kita pilih DRPP yang tadi, lalu pilih kirim untuk membuat ADK DRPP. Nah, ADK sudah terbentuk di aplikasi SAS 2021 folder DRPP. Ya, lalu keluar, lalu kita pindah lagi ke modul PPK. Yang tadi aku buat itu PPK 38, jadi aku login menggunakan PPK 38. Lalu klik bagian RUH SPP untuk membuat SPP. Pilih rekam, satkernya, lalu enter. Jenis SPM, ganti UP, nomor 5. Nomor SPP-nya boleh kosong, nanti dia default sendiri. DRPP-nya, kita pilih yang tadi, sudah di folder aplikasi SAS 2021, lalu pilih DRPP. Pilih DRPP yang nomor 2 ini, yang tadi kita bikin. Lalu oke. Oh, sudah. Nah, di sini kita ganti cara bayarnya jadi nomor 5, nihil. Lalu dasar pengeluarannya 01, jenis dokumennya juga DIPA 01. Lalu jenis pembayarannya 1, sifat pembayarannya adalah 6, pertanggungjawaban TUP atau PTUP. Lalu di sini jumlah potongannya sesuai jumlah pengeluaran. Di sini jumlah pengeluarannya 129 juta, di jumlah potongannya juga disamakan. 129.710.500 rupiah. Lalu enter, lalu keluar akun supplier, kode bendaranya. Nah, di sini tadi untuk uraiannya, jadi pertanggungjawaban tambahan uang persediaan keperluan belanja. Nah, karena di sini akunnya 53, jadi belanja modal. Lalu dipilih kembali. Lalu kita pilih akun. Di sini akunnya boleh dilihat kalau misalnya ada yang salah dari yang sebelumnya. Kalau ada yang salah tinggal diganti. Lalu diisi di sini akunnya, akun Simponi untuk pengembalian 815511. Nah, di sini diisi juga sesuai dengan jumlah pengeluaran tadi. 129.710.500.
Lalu pilih kembali. Dipilih PPSPM-nya sama PPK-nya. Nah, sudah proses. Lalu pilih simpan. Ya, coba kita lihat. Nah, sudah ada di SPP-nya. Lalu kita jika ingin mengeprint SPP, dicetak data SPP, pilih SPP yang tadi, lalu proses, pilih proses, nah, lalu keluar dokumen SPP tersebut yang telah kita bikin tadi. Gimana, Bu? Pak, mohon maaf, untuk nomor SPP-nya itu apakah diulang dari awal atau kita mengikuti nomor dari yang LS, Pak? Kalau nomor SPP itu ya tergantung format Bapak Ibu semua di sana seperti apa di masing-masing PPK-nya. Oh. Biasanya ada perbedaannya sih. Biasanya suka dibuat ada yang ditambahin kata LS atau itu UP, biasanya seperti itu. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada kebijakan untuk harus seperti ini, seperti itunya nggak ada sih, Bu. Tergantung Ibu Bapak semua buatnya seperti apa. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena tadi juga karena ada jaringan internetnya yang agak error, jadi dari tadi masuk juga keluar masuk, jadi agak kurang paham sedikit nih Mas. Anak-anak itu di kantor ya? Pada makan ya, tunggu ganggu. Aktivitas BPP itu begitu diklik itu muncul itu transferan SPBY dari PPK Sas PPK ya Mas? Yang SPBY ya Bu, jadi terima data SPBY nanti di modul BPP-nya Bu. Oh gitu, itu yang nanti yang menghasilkan DRPP-nya langsung ya? Iya, karena itu transaksinya kan Bu. Oh, langsung muncul yang artinya semuanya langsung muncul 53 sama gitu ya? Oh iya. Itu tergantung Ibu yang jadi di SPB-nya Ibu pasti akan suruh masukin dulu itu untuk akun apa. Oh gitu. Oh. Nanti pokoknya semuanya berawal kalau untuk UP semuanya berawal dari SPB-nya Ibu Bapak semua. Jadi ketika masuk di modul BPP itu sudah jadi transaksi, sudah ada akunnya, angkanya, dan pokoknya awal dibuatnya di SPB. Oh gitu. Nah, yang saya tanyakan lagi, kan kalau saya kan semua di 5039 dari itunya, cuman ada kegiatan yang artinya beda kegiatan. Nah, untuk perjalanan dinasnya sendiri, untuk yang PPU kan saya segitu banyaknya gitu SPP. Itu boleh diwakilkan untuk nanti di ininya diwakilkan digabung jadi satu. Apa sih? SPP-nya maksud saya dibikin jadi satu gitu. Ya memang ini kan mewakilin artinya dari semua SPT-nya gitu loh Mbak. Iya Mbak. SPT kan perjalanan saya kan minta PUP kemarin perjalanan dinas PPU itu dari bulan April sampai Mei gitu kan. Jadi nanti SPBY-nya boleh mewakili satu aja kan Mbak, satu SPBY gitu mewakili untuk. Oh, boleh Ibu. Boleh ya? Oh, oke. Berarti nanti bikin kwitansinya pun satu ya? Oh, kalau kwitansi perjalanan dinas kan sudah sesuai aturan Ibu. Setiap yang menerima uang wajib dibuatkan kwitansinya. Kalau di pertanggungjawabannya ya Ibu, SPBY itu kan cuma untuk surat perintah bayar dari PPK ke bendahara. Oke. Kalau itu memang saya kwitansi satu, saya pikir bikin kwitansi lagi satu, nanti
buat artinya nanti sebagai nanti untuk diisi ke SPBY-nya. Oh, dari nominatif kan sudah kelihatan Ibu berapa jumlah yang harus dibayarkan. Sebenarnya tidak perlu dibuat sebenarnya. Tapi kalau Ibu mau buat ya silakan aja. Tapi untuk sesuai peraturannya sih tidak diharuskan gitu. Tapi kalau Ibu mau membuat Ibu lebih mudah untuk dibuat secara gelondongannya biar Ibu tahu, ya nggak apa-apa juga. Bu, tanya Bu. Mbak, yang di kalimat SPBY-nya berarti salah satu SPT aja yang mewakili ya? Karena kalau kemarin saya lihat contohnya itu ada menyebutkan SPT atas nama siapa gitu. Oh, ya. Uraian maksud saya. Balik lagi Ibu semua, Bapak Ibu semua, kalau untuk uraian itu sebenarnya diisinya sesuai keperluannya tuh untuk Bapak Ibu paham kalau SPBY itu nanti ketika misalkan ada SPBY ini untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas mana aja Ibu Bapak itu paham gitu. Jadi diisi ya sejelas mungkin sih sebenarnya gitu. Tapi banyak ya Mbak, jadi masa nyebutkan satu-satu SPT gitu enggak? Atau enggak ditulis aja perjalanan dinas dari mana ke mana, bulan apa, ya kan, atas namanya misalkan ini dan kawan-kawan gitu, atas nama digabungin aja gitu loh Bu. Oh, SPBY bisa digabung ya? Bisa. Tanpa menyebutkan SPT-nya ya Mbak? Ya nggak perlu. Oh, oke. Loh, memang kan harusnya SPBY dulu dibuat baru SPP. Bukan, maksud saya itu untuk diuraian SPBY-nya. Ya, paham. Di uraian SPBY-nya kan kalau Ibu tadi ngomong tanpa menuliskan di SPP-nya maksudnya? SPT. Oh, SPT, surat perintah tugas. Nggak perlu, Ibu. Nggak perlu. Jadi SPBY itu kalau umpamanya satu berkas itu ada beberapa kwitansi, SPBY cukup satu, bisa Bu? Bisa. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih. Tapi kalau kegiatan sama, akun dan kegiatannya sama. Akun dan kegiatannya sama. Kalau misalkan selama itu perjalanan dinas mungkin masih bisa Bapak Ibu, tapi kalau untuk rekanan itu nggak bisa karena rekanan itu ada pajaknya ya. Artinya gini Bu, satu kegiatan mungkin ada beberapa bulan, kan banyak kwitansinya yang perlu kita selesaikan, SPB-nya cukup satu. Iya, tapi itu khusus untuk yang tidak ada. Iya, untuk perjalanan dinas saja. Nah, ini untuk yang perjalanan dinas, Mbak. Pokoknya jenisnya sama, maksudnya Bu ya, jenisnya namanya perjalanan dinas, akun sama, kegiatan sama, walaupun beberapa bulan, kita bikin satu SPBY. Iya, nggak apa-apa kalau itu, karena kan itu nggak ada pajak dan segala macamnya penjelasan lainnya. Tapi kalau rekanan nggak bisa ya Ibu sesuai sama kwitansinya ya, satu-satu. Rekanan memang enggak. Makanya saya yang tanyakan adalah perjalanan dinas, karena perjalanan dinas banyak. Iya, kalau perjalanan dinas. Pokoknya selama tidak ada pajaknya nggak apa-apa. Karena nanti kalau misalkan ada pajaknya Ibu gabungin, nanti Ibu akan bingung ketika Ibu nginput setoran pajak sama pungut pajaknya. Tapi kalau istilahnya sama jenisnya kayak konsumsi kan Mbak, kemarin saya dibilang artinya dijadikan satu kwitansi dengan lampiran berkas konsumsinya, karena itu artinya turun ke lapangan Satgas. Jadi kemarin arahannya waktu kita itu Zoom tentang silabi kalau tidak salah, itu kwitansinya dijadikan satu. Berarti itu kan boleh kan Mbak ya? Tergantung karena pajaknya langsung jadi satu. Tergantung konsumsinya Ibu. Maksudnya gimana nih? Ini rekanan atau Ibu beli di warung biasa? Di warung biasa Mbak. Kalau di warung biasa boleh digabungin. Oh, iya. Tapi nanti kalau di warung biasa harus ada kwitansi yang Ibu Bapak buat atau enggak si bonnya dicap ya, dicap sesuai kata-kata untuk kwitansi UP. Bonnya sudah ada sih Mbak. Kemarin kan sudah dikoreksi. Saya hanya kurang undangan. Jadi untuk yang lainnya artinya sudah sesuai, hanya tinggal saya melampirkan undangan untuk ke lapangan. Iya. Ya, karena kalau konsumsi itu memang dasar pembayarannya dari undangan ya Ibu Bapak, jadi harus dilampirin undangannya. Jadi kita dasar untuk pertanggungjawaban konsumsi itu dilihat dari lampiran undangan yang diundang oleh Bapak Ibu semua. Sebenarnya sih itu
yang turun kan anggota Satgas semua. Jadi yang bikin undangan kemarin kalau kami itu BPN terkaitnya, Mbak. Jadi dia mengundang anggota Satgasnya aja untuk turun ke lapangan. Iya, nggak masalah. Pokoknya yang penting ada lampiran undangannya. Walaupun nanti realisasinya yang datang cuma 5 orang nggak jadi masalah. Tapi yang penting ada undangannya karena itu dasarnya. Dasar untuk pertanggungjawaban konsumsi paket meeting itu undangan. Baik, Mbak. Terima kasih banyak Mbak atas penjelasannya. Iya, Ibu. Ada lagi yang lain? Menang Mbak. Kedengaran. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyain? Mungkin ini Bu, untuk PUPR tadi, suppliernya itu kan cuma satu ya kan, atas nama benda BPG 139 ya kan. Mungkin kalau dia akunnya itu satu aja 53 mungkin ya biar beberapa berkas bisa satu SPP ya kan Bu? Iya betul. Oh iya. Terus Bapak gimana? Hilang. Udah itu aja. Oh itu aja. Oh iya. Pokoknya intinya karena kan gini. Kalau dia juga ada nyangkut nama orang kan yang keluar tetap ini kan tetap BPG 139 kan. Oh iya BPG karena kan ya. kalau UP kan iya dikirimnya kan? Dikirimnya kan ke rekening bendahara. Iya, artinya kan walaupun dia ada nama selain nama orang nama rekanan atau di situ menyangkut perjalanan dinas tetap kita selesaikan dalam satu SPP asal akunnya itu sama 53 atau 52. Iya. Oke. Makasih Bu. Iya Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu di chat ada yang nanya tuh. Ya Allah. Ngomong aja. Coba Mas Rangga yang jawab. Aku juga mau nanya sih tadi lupa soalnya. Kalau yang LS untuk pembuatan SPP kan memilih CV-nya Bu. Kalau beda-beda gimana? Nah itu berarti untuk penggabungan SPP yang LS berarti hanya untuk bisa LS bendahara. Oh kalau LS pihak ketiga bisa digabungin nggak sih Pak? Oh iya berarti LS bendahara aja. Nah itu harus ditekankan ke teman-teman juga. Iya. Untuk LS penggabungan berarti hanya untuk bisa LS bendahara. Ya, karena suppliernya beda-beda. Iya betul Pak. Ya jadi kalau untuk yang LS terkait LS berarti SPP-nya untuk penggabungannya hanya untuk LS bendahara. Untuk yang LS pihak ketiga dibuatinnya tetap satu-satu. Oke makasih. Siap. Mas Rangga. Pengetahuan. Untung ada ya gimana Bapak Ibu semuanya? Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau untuk LS bendahara PJD dan honorer apa boleh hanya satu SPM digabungkan? Kemarin ngomongnya sesuai arahan di grup itu waktu yang Bu Dina kirim itu Bu Dina kemana ya? Iya ya. Untuk LS bendahara, untuk pejadin sama honor itu boleh satu SPP kan Bu? Boleh. Jadi untuk penggabungan itu sesuai dengan PMK-nya itu untuk LS bendahara, UP dan TUP. LS bendahara itu kan honor dan perjadin, jadi bisa digabung. Ya karena LS bendahara ya. Iya. Bisa Ibu yang nanya tadi honor sama pejadin bisa digabungkan, memang bisa digabungkan karena sama-sama LS bendahara. Pakai voice aja Bu. Mana sih? Itu ditonton itu. Jangan. Itu. Udah. Ada lagi Ibu Bapak semua yang mau ditanyain? Yuk. LPG apa LPG Pak? LPG. LPG. Gimana Ibu Bapak? Nggak apa-apa kalau mau ditanyain di sini aja Bu, nggak usah malu-malu Bapak, biar
lebih cepat dan lebih paham nanti. Soalnya kalau di WhatsApp kan suka susah ngejelasinnya. Di telepon juga kurang prakteknya. Mumpung ini bisa dipraktekin, jadi lebih baik ditanyain di sini aja. Kita masih sekarang ini. Atau ada yang mau mencoba punyanya? Adikanya. Oh, ini ada yang nanya juga untuk konsumsi, susah cari yang punya e-faktur karena beli makanannya dan snack di warung biasa. Sudah, kalau untuk beli makanan di warung biasa itu boleh. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat sekalian itu, kalau warung biasa itu tidak PKP, itu tidak perlu dipungut PPN-nya. Karena masih banyak yang Ibu Bapak semua pungut PPN-nya. Padahal itu cuma bon-bon kecil, itu tidak perlu. Yang perlu dipungut hanya PPh 22. Dan itu pun nominalnya minimal 2 juta. Jadi di bawah 2 juta itu tidak perlu dipungut PPh 22-nya. Tapi kalau pembeliannya itu melebihi, misalkan melebihi angka 10 juta, itu lebih baik menggunakan rekanan. Sesuai peraturannya sih seperti itu, tapi di bawah 10 juta masih boleh untuk di warung biasa, tapi di atas 10 juta itu diwajibkan untuk menggunakan rekanan. Kalau rekanannya pun ternyata tidak punya NPWP, bukan tidak punya NPWP, harusnya sudah punya, tapi tidak PKP, nggak punya e-faktur, tidak apa-apa, karena kan menurut prinsipnya Dirjen Kementerian Keuangan itu kita harus mendukung UKM-UKM kecil. Itu tidak masalah, tapi balik lagi tidak perlu dipotong PPN-nya. Cukup PPh-nya aja yang dipotong. Kami, halo Bu. Iya Bu Pak. Kami pakai catering atas nama pribadi, tapi memang UKM sih kan di kampung kan sosialisasinya. Berarti nggak usah pungut PPN-nya Bu ya? Tidak perlu, pokoknya selama yang pihak ketiganya ini tidak bisa mengeluarkan e-faktur, itu tidak perlu dipungut PPN-nya. Ya, tidak ada e-faktur, dia ada NPWP pribadi aja. Nah, kalau NPWP pribadi pun, itu dipungutnya harus 2 kali lebih besar ya Bapak Ibu semuanya. Oh. Jadi yang 2 kali ya, PPh-nya harus dipungut 2 kali lebih besar, karena yang bisa dipungut PPh-nya itu sesuai tarifnya itu hanya yang NPWP-nya NPWP perusahaan, bukan NPWP pribadi. Dan kalaupun ada rekanan yang tidak punya NPWP, itu bisa menggunakan kode KPP setempat. Jadi kode KPP warung itu berada. Misalkan daerah Bandung, berarti kode KPP-nya Bandung di kecamatan itu apa, itu Bapak Ibu cari, itu dicantumin aja di SPP-nya. Di SSP-nya dicantumin ada 3 angka sebelum 00 terakhir, itu kode KPP. Sebentar Bu, berarti nama pribadi konsumsinya itu PPN-nya tetap dipungut? Nah, tapi enggak. Oh enggak, yang 2 kali tadi apa Bu? PPh-nya Pak. Oh PPh-nya. Iya. Pokoknya e-faktur itu kan buat PPN. Jadi kalau tidak punya e-faktur tidak boleh dipungut PPN-nya. Tapi PPh-nya wajib dipotong. PPh 22 itu minimal 2 juta. Jadi di bawah 2 juta sampai dengan 2 juta aja itu tidak usah dipotong PPh-nya. Tapi 2 juta lewat 2 juta lewat Rp1 aja itu dipotong 1,5%. 2 kali. Kalau nggak, itu kalau punya NPWP 1,5%. Kalau tidak punya NPWP perusahaan, berarti 3%. 3%, ya. Ya, nama pribadi berarti 3%. Iya. Nah, nanti di SSP-nya, surat setoran pajaknya, Bapak Ibu cari kode KPP setempat. Dua tiga.
Catering. Nah, kalau makanan juga ya Ibu Bapak, kalau misalkan selama di situ tulisannya hanya konsumsi, itu PPh-nya 22. Tapi kalau Bapak Ibu menuliskan di situ catering, ada tulisan cateringnya, walaupun namanya gini, nama perusahaannya Rudy Catering. Tapi Bapak Ibu di penjelasannya tidak perlu dituliskan kalau itu adalah catering, karena kemungkinan besar Bapak Ibu pelaksanaannya tidak benar-benar menggunakan jasa catering, hanya CV-nya saja berbentuk catering, tapi Bapak Ibu pesennya tetap nasi box. Itu hitungannya adalah PPh 22. Tapi kalau Bapak Ibu pelaksanaannya benar-benar ada prasmanannya, ada orang yang membantu, benar-benar secara jasa catering, itu pakai PPh 23. Ini catering nama pribadi, catering si Fulan umpamanya. Jadi Iya, gimana nih, Bu? Tapi kan Bapak Ibu pelaksanaannya nggak catering kan? Enggak, tapi dia nyebut namanya dia catering. Nggak apa-apa kan yang kita lihat adalah pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya ya lupa nasi box aja sih rata-rata. Ya, kalau nasi box aja tetap PPh 22. Kecuali mereka benar-benar ada prasmanannya, ada orang yang gituin yang melayani, ada ya, timnya lah. Ya, baru itu PPh 23. Masih, Bu. Kalau untuk PPh 22 kan NPWP-nya atas nama PT. Nah, kalau memang PT itu nggak punya NPWP, apa bisa dipakai PPh 22? Bisa. Iya, tadi aku bilang kalau tidak ada NPWP-nya, pakai kode KPP setempat tempat si toko itu berada. Jadi nanti depannya 0000 sampai 3 digit sebelum angka 00 di terakhir itu yang ada tanda stripnya itu kode KPP. Terus NPWP-nya nggak ada namanya? Nggak ada. Enggak, tetap ada namanya. Tetap ada nama CV. Tetap ada nama CV itu, cuma kode NPWP-nya berubah jadi kode KPP aja, ada alamatnya jelas. Alamatnya alamat PT-nya. Karena kan nanti bisa dilihat dari kita bisa lihat kode KPP-nya itu dari alamat si tempat yang Ibu Bapak semua beli itu ada di mana gitu. Lokasinya. Karena kode KPP kan beda-beda tuh. Karena itu termasuk pajak daerah, jadi sesuai kode KPP-nya. Jadi gimana Ibu, Bapak? Ada yang mau ditanyain lagi? SPJ yang mungkin masih bingung, ada perbaikan revisi yang sampai saat ini belum dikirimin revisinya juga. Kalau ada yang bingung bisa ditanyain juga Ibu, Bapak semuanya. Karena nggak tahu nih, ada di sini nggak nih PPK-nya. Soalnya ada beberapa revisi yang belum perbaikan. Saya ulangin lagi, Bu, ya. Iya. Jadi kalau dia nama pribadi, tidak ada e-faktur, PPN-nya nggak dipungut, tapi PPK-nya 2 kali. Iya, betul. Ya, terima kasih, Bu. Begitu juga dengan PPh 23 ya, Bapak Ibu semua. Untuk PPh 23 itu, sekecil apapun wajib dipungut ya. Misalkan dia 200.000 pun itu wajib dipungut PPh 23-nya. Bedanya PPh 23 dan 22 itu, kalau 22 itu di atas 2 juta, kalau PPh 23 itu sekecil apapun wajib dipungut. Dan perlu diingat kembali, untuk pajak itu pembulatannya ke bawah ya Bapak Ibu, jangan pembulatan ke atas. Jadi kalau misalkan di belakangnya ada koma, diabaikan saja komanya, nggak usah ditambahin 1 ke depan. Soalnya itu masih banyak banget yang salah di situ. Untuk SPK boleh di TUP selama belum daftar. Jadi buat kontrak yang bisa di TUP itu memang kontrak yang belum didaftarkan di Karwas. Kalau sudah didaftarkan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan di TUP. Ada lagi? Mbak,
Maaf, Iya, Bu. ngulang nanya. Hmm. Kan udah dilihatkan cara pembuatan SPP-nya, tapi saya lupa kalau pertama kali kita masuk pembuatan SPP TUP itu pilih SPP-nya apa ya, Mbak? RU SPP, Ibu. Lain tahu RU SPP yang itu kalau sudah masuk di pembuatan SPP-nya. Ganti UP, kode Ganti. nomor 5. Oh, nomor 5 ya, ganti UP ya. Oke. Terima kasih, Mbak. Iya, Ibu. Mbak, tapi pembuatan untuk LS-nya sendiri yang digabung hampir sama ya? Sama, cuma bedanya di atasnya nanti LS. Nanti pencairannya kan kalau UP itu nihil, kalau LS berarti nomor 2 giro bank ya, kalau nggak salah. Bukan, maksud saya kalau katanya kan tadi LS bendahara bisa digabungkan. Iya. Kalau LS kan nggak buat DRPP ya, Mbak? Nggak dibuat, makanya nanti bedanya di SPP-nya Ibu nanti kode yang tadi UP itu 05, kalau LS itu 07 nanti. Oh, 07. Oke. Nanti kalau yang si UP itu langsung dari DRPP kita masukin, kita nggak perlu nginputin lagi angka SPJ-nya. Kalau LS itu perlu diinputin lagi angka SPJ-nya di SPP-nya PPK. Ya. Caranya sudah tadi ya, Mbak? Iya, udah. Soalnya terputus-putus tadi, Mbak. Nanti ini kebetulan ini di-record kok, Ibu, nanti bisa di oke. Bisa di atau nggak aku upload di YouTube boleh nanti di Oke, terima kasih. Subscribe. Assalamualaikum. Boleh lah. Dicontoh dulu. Santai aja. Ada lagi, Ibu, Bapak semua yang mau ditanya? SPJ, LPJ. Iya, SPJ-nya masih banyak yang LPG. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri saja cara penggabungan SPP ini. Chat nggak ada ya? Di atas aja hilang. So, kita bercanda banget. Kayaknya udah nggak ada, Mbak Ella. Udah pada ngerti, Bu. Udah pada ngerti nih, Mbak, Bu. Udah pada paham ya. Udah pada paham, jadi nanti hari Senin udah pada selesai berarti. Selesai, kita buka STUP yang baru lagi dengan PPK yang lebih banyak. Dan SPJ juga nanti kita lebih banyak. Berarti PPK-nya mulai dari pertama ya? Iya, dari 1. Berarti diharapkan SPJ-nya sudah lebih baik ya Ibu Bapak semua. Jadi sudah mengurangi revisian yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jangan diulangi kesalahan yang sama. Takutnya mengulangi kesalahan. Ya, kayak sudah nggak ada deh Mbak Ella sama Mas Wazan bertanya. Jadi kita sudahi saja cara pembuatan SPP gabungan baik di TUP maupun di LS. Terima kasih atas keikutsertaannya. Semoga ini bisa membuat Bapak Ibu lebih cepat dan lebih benar lagi dalam peng-SPJ-an. Peng-SPJ-annya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live semua Bapak Ibu. Izin live ya.